kenapa ada 2 yang kemudian sudah di SP3. Ya. Ternyata ini fakta baru saya buka di sini. Apa? Ya, LP laporan polisi itu tidak dicabut. Kalau tidak dicabut oleh Jokowi, harusnya nggak boleh ada restoratif justice. Syarat restoratif justice itu adalah LP-nya dicabut dulu, terus ada perdamaian. Katanya Bang Egy kan juga berkali-kali, Bang Egy, kemudian Bang DHL dan Mayor Lubis kan mengatakan tidak pernah minta maaf kan? Nah, tidak pernah minta maaf, LP-nya tidak dicabut. Kok bisa ada restoratif justice, bahkan kok bisa ada SP3? Itu kan aneh gitu loh. Jadi itu tadi menjadi pertanyaan dan kemudian mereka cepat menjawabnya. Karena akhirnya apa? Dengan BAP yang semacam yang saya bisa bayangkan jawaban BAP-nya. Karena itu kan berarti menjawab bahwa dia tidak ikut ini. Bla 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 bla. Harusnya Mbak Alona, jaksa peneliti nantinya kalau baca itu persoalan tidak mungkin P21. Tidak mungkin Tidak P21. mungkin P21. Nggak mungkin karena itu nggak bunyi BAP-nya. Dengan BAP nggak bunyi, kalau itu dipaksakan P21, itu nanti namanya peradilan sesat. Oke, tidak mungkin P21 katanya Bang David. Kalau jujur ya. Kalau iya. Bang David? Ya itu sebenarnya kan harapan Mas Roy dan wajar-wajar aja lah. Oh, fakta tetapi ini. yang pasti bahwa semua berkas, semua alat bukti, semua saksi sudah lengkap dan sekarang kan dari penyidik sudah meneruskan berkas-berkas itu kepada kejaksaan untuk masuk pada proses penuntutan. Nah, proses penuntutan ini sebenarnya juga tinggal tunggu waktu saja. Kalau tadi yang penting direspon ini gini Mbak, yang menarik tadi kata Mas Roy ya, bahwa nggak ada alasan untuk SP3 pada Egy Sujana ya, itu kalau dan jujur, Damai kan? Lubis. Padahal kan di situ sudah terjadi pertemuan. Nah kemarin kan yang Mas Roy tanyakan, apa urgensinya polisi yang adalah bagian dari tim penyidik ada di sana? Datang sebenarnya urgensinya loh. justru itu, menjadi saksi bahwa terjadi pertemuan di sana, ada permintaan maaf, ada peluk-pelukan, dan dari satu sisi permohonan maaf dari Egy dan kuasa hukumnya ya, kuasa hukumnya Ibu Eli juga menyatakan itu. Lalu kemudian kan ada tim saksi itu, tim saksi dari relawan Jokowi dan juga dari yang kemarin Mas Roy protes kan, apa urgensinya kepolisian ada. Nah, itu yang saya pernah sampaikan. Kalau sekelas itu nggak apa-apa, Mas. Kepolisian itu menjadi saksi. Iya, ini menjadi saksi dari proses. Ini aneh biar masyarakat tahu lah. Iya. Jadi gini, ini biar masyarakat Indonesia tahu. Pentingnya polisi hadir menyaksikan itu bahwa terjadi tidak perdamaian lazim, di sana. Kan tidak itu lazim poinnya. Polisi yang mendatangi ya sowan ke pelapor satu. Tidak lazim juga kalau saksi itu harus sekelas komisaris besar polisi, Kombes, ya. Tidak lazim Dirkrim dengan hormat Pak Kombes Imanudin. Kenapa sampai Anda sekelas Kombes, sekelas Direktur Reserse Kriminal Umum datang sowan ke Jokowi? Kan harusnya cukup masyarakat biasa. Nanti ini akan jadi iya. Itu bukan sowan. Sowan itu sudah jelas. Itu bukan sowan, itu mendampingi apa? Enggak lah. Anda jangan mengubah fakta ya. Melakukan Jokowi waktu itu memerintahkan gitu loh. Maaf, ada saksi. Nah, saksi ini paling valid. Eli Daneti semalam ketemu saya di ALC ya. Itu menyatakan itu sudah. Eli Daneti bicara dengan kami, ketemu di ALC, dia menyatakan itu polisi sudah datang ke sana. Sowan kemudian Jokowi bilang, Egy bilang, panggil Kapolri ya, kemudian atau Kapolda untuk kesini. Dan tiba-tiba Jokowi bilang, ADC-nya itu ya, Kompol Syarif itu, tolong panggilin itu. Enak betul ya, ini seorang mantan presiden bisa memerintahkan kayak gitu. Itu kata Bu Eli Daneti. Itu kata Bu Eli Daneti. Ada silakan lihat YouTube-nya ALC lah. Jokowi dalam posisi pasif. Enggak bisa posisi pasif apa? Anda jangan bohong, Anda nggak ngerti. Anda nggak ngerti, nggak dengar kejadiannya. Saya dengar langsung dari Bu Eli Daneti. Oke. Saya dengar langsung itu kesaksian Bu Eli Daneti. Silakan saksian di ALC. Teman-teman juga, ada teman-teman relawan Jokowi relawan teman-teman itu kredibilitasnya nggak jelas tuh dari Rejo itu. Bang David, tapi dibilang tadi nggak jelas tuh Rejo tuh. Oke, tadi dibilang sama Mas Roy, Bang David, bahwa LP-nya nggak dicabut, LP-nya nggak dicabut loh. Jawaban Anda gimana? Nanti dijawab Bang David, kami serahkan kepada saudara. Tetap di Sapa Indonesia Malam.
Ya, selamat datang Bang David. Alhamdulillah. Tiba-tiba banjir Jakarta. Banjir ya, banjir Jakarta 8 jam nggak berhenti-berhenti. Bang David, jadi pertanyaan saya tadi Bang, bahwa kata Mas Roy tidak ada LP tidak dicabut, tapi ada RJ. Ada RJ itu prinsip utamanya adalah ketika ada permohonan maaf, harus terus yang dicabut menjadi korban yaitu Pak Jokowi memaafkan, ada saksi, makanya itu signifikansi yang diprotes Mas Roy minggu lalu bahwa kenapa sih harus ada polisi yang notabene itu adalah tim penyidik ya. Nah, kata saya kemarin kan bisa saja itu akan menjadi saksi dalam proses RJ. Baca dan kejadian, pasal 79 sampai 83 KUHP yang baru. Ya, itu jelas jawabannya itu. Jadi harus gini, ada pencabutannya. Ya, nah sekarang gini Mas. Kemarin kan begitu Mas Egy keluar dari Solo, dari rumah Pak Jokowi kan, beberapa jam kemudian ada press conference Pak Jokowi kan, lalu ditanya oleh wartawan, gimana sih Pak hasil perbincangan itu? Ya, saya sih berharap kepada kepolisian untuk mempertimbangkan. Kan itu kata Pak Jokowi. Nah, ini karena proses ini yang sudah berjalan secara berbulan-bulan. Nah, artinya dari pernyataan dan statement seorang Jokowi itu kan sudah menjadi pertimbangan dari tim. Ini lucu ini. Nah, kok lucu? Ini sandiwara. Loh, kalau Jokowi bilang, kenapa harus pertimbangan lagi? Pada saat pertemuan itu ada permohonan maaf. Akhirnya diakhiri oleh ada polisi, peluannya itu IA itu. Ya, gambar peluan itu IA itu. IA itu gambar peluan itu gimana sih? Ada anggota kami dua, tim kami, teman-teman relawan 2 orang ya. Betul, foto dari ini IA. Enggak ada itu. Ketua Umum Rejo sama Sekjen Rejo, Mas Rahmat sama Mas Darmijal. Kedua orang itu nggak jelas. Saksi. Kedua orang itu nggak jelas kredibilitasnya. Saksi signifikan adalah lawyersnya Pak Egy. Ya. Yaitu Ibu Eli, itu yang sendiri menyampaikan statement juga kan bahwa waduh luar biasa penerimaan Pak Jokowi. Iya, tapi nggak ada peluang yang seperti di foto itu, nggak ada. Seorang mantan presiden menerima kami, menerima tim lawyers bersama tersangka berdua ini, Pak Hari dan Mas Egy. Ini kan juga bukan asli ini AI ya. Kalau nggak ada pelukan. Dari orang yang menyaksikan ya, dari orang yang menyaksikan tapi pelukannya bukan. Relawan gini, kenapa saya bilang tadi sandiwara? Loh, kok sandiwara? Ngapain Jokowi Mas Roy mau percaya ini apa? Enggak, kalau saya jelas nggak percaya ini. Emang nggak ada memberi ini, tapi ada pelukan tapi bukan yang ini. Bukan yang ini. Sandiwaranya apa? Kenapa press conference mengatakan saya mengharapkan dan berharap? Pada saat pertemuan itu polisinya sudah dipanggil, kemudian datang tuh. Itu yang bilang Pak DHL, yang bilang juga kuasa hukumnya, kan protes, namanya gitu kan? Imanuddin, ya, itu Pak di Reskrim Kemudian satu lagi Pak Rohadi, ya, itu Rusadi, itu adalah itu datang, kemudian sudah tanda tangan semua di situ, selesai di situ kok masih menghimbau lagi, itu kan lucu aja ya. Itu sudah skenario besar semuanya, sudah selesai semuanya. Ini kan juga statement Mas Roy. Enggak, itu statementnya Bu. Tidak menyaksikan juga. Itu dikatakan Bu Eli Daneti. Loh, ya. Ibu Elida justru menyampaikan moga-moga karena saya tadi dikritik nyebut produk orang lain. Moga-moga Bu Eli Daneti diundang lain nanti di bola liar. Nah, jadi pertanyaannya gini loh Mas Roy. Biar sama nanti ceritanya. Dengan berdamainya 2 tersangka yang adalah teman Mas Roy ini, apa yang menjadi kesulitan bagi Mas Roy menerima situasi ini? Justru kalau saya nggak kesulitan, terjadi rekonsiliasi, ada perdamaian anak-anak bangsa, ya, mantan ijazahnya nggak selesai, tokoh bangsa, ijazahnya dibuktikan. Ijazahnya selesai. Persoalan ijazah adalah persoalan Mas Roy nanti akan terus dalam proses persidangan. Makanya nggak lucu aja, nggak mungkin Mas Roy, karena tadi menemani Rizal Rustam dan juga 3 pejuang saya temani tadi. Tapi kan sebelumnya di klaster yang sama 2 orang sudah dapat RJ. Apakah ketiganya masih komit tetap maju? Tetap atau mau ikut RJ juga? Kalau itu sama sekali jauh. 3 klaster dari klaster yang sama, ya, tadi Bu Kurnia, Pak Rizal Fadila dan Mas Rustam, kita pastikan tidak akan ikut RJ. Ya, loncat ke laut seperti ibaratnya kapten kapal. Yang tersisa ini masih akan komit jalan dan kita tetap berjuang terus bersama rakyat sampai persidangan membuktikan ijazah itu memang palsu. Dan makin lama makin terbukti kok. Makin banyak lagi orang-orang yang bercerita kemarin ketika City Solo di Solo, Prof Bagas mengatakan itu nggak mungkin lulus.
ya sudah jelas itu Prof Bagas itu dosen UGM loh, profesor, ya, dan sudah menyatakan kalau itu harus ada 2 ijazah. Persatuan Guru Besar. Itu nanti akan terbukti semua. Teman-teman angkatan terus nggak apa ada, yang nggak satu ada. orang itu menafikan? Oh, banyak, bukan satu orang, nanti akan banyak puluhan bahkan ratusan orang. Yang penting ini, maksud saya gini. Iya, jelas itu. Saya juga berharap, karena kemarin di tempat ini juga yang sama ya, saya bilang, Mas Roy, saya temanin nggak mau ke Solo. Ngapain juga nggak mau sama kecuali Jokowi datang ke Jakarta minta maaf ke seluruh rakyat. Jokowi udah stand juga bahwa oke lah, kalau begini kan sudah ada yang dapat RJ dan sudah ada SP3. Nah, biarlah tapi nggak dicabut LP-nya. Tim Mas Roy bertiga, Mas Roy, Tifa dan Rismon ini masuk ke persidangan supaya di situ terjadi Jokowi juga ada di sidang. Karena Pak Jokowi juga nggak mau kalau nggak ada proses persidangan. Makanya Jokowi jadi memang tertutup begitu ruang RJ kepada 6 tersangka. Kami nggak perlu. Ya, ini kami nggak perlu. Mas Roy dan kami. Tapi kalau misalnya tiba-tiba di tengah jalan, ini kan kemarin juga 2 orangnya juga tiba-tiba. Kan? Jokowi ke Jakarta, Kalau yang 2 ini, Mas Egy dengan Pak Damai, sebenarnya kan itu sudah beberapa kali proses itu berarti skenario kan? Di luar pengetahuan Pak Jokowi. Rakyat kok dibodohin terus. Di luar, karena enggak gini loh. Mas Darmizal, Mas Rahmat itu saya tahu persis siapa itu Darmizal, siapa itu Rahmat. Kan? Ya itu sudah itu yang akan mengkhianati Partai Demokrat. Ya, 2-3 bulan sebelumnya sudah komunikasi. Tapi kan waktu itu Mas Egy penggarong partai kok ke Inggris ya. Nunggu balik, begitu balik ada pertimbangan lain dari Mas Egy. Jadi bukan ujuk-ujuk 1 hari itu terus berangkat. Ya, emang itu sudah skenario lama. Ada proses semacam perenungan, jejak digitalnya ada, istiqomah, lalu kemudian sholat apa segala macam. Gitu udah menghilang juga. Tapi yang penting ini loh, yang kita mau himbau kepada masyarakat, kami juga berharap ada persidangan untuk proses pembuktian. Ya, dan Jokowi harus hadir. Apakah ijazah Pak Jokowi itu sama yang dituduh Mas Roy bahwa katanya palsu? Ataukah memang disitulah pembuktian itu asli? Karena melalui ketukan Palu nggak akan ada lagi keributan. Kalau Mas Roy masih ribut, ijazah kayak gini dan yang pasti kan begitu asli, Mas Roy pasti masuk bui karena berarti terbukti fitnah kan? Nah, kalau ijazah palsu, Jokowi masuk bui. Kalau palsu ya Jokowi masuk bui. Dulu. Mas Roy gimana Jokowi masuk bui gimana? Tetapi kan ya silakan ada proses selanjutnya. Kalau memang palsu, tapi itu mustahil gimana? Kalau menurut Bang David kan sudah ada pertemuan, jadi itu kemarin tidak mendadak. Apa enggak ujuk-ujuk tiba-tiba. Jadi Anda nggak tahu teman. Dan apakah tadi tersangka merasa terkhianati mungkin ditinggal teman? Enggak, kami merasa senang ketika ada orang yang kemudian sudah melarikan diri dan memang jejak digitalnya udah sama kan. Jadi selama ini tadi pertemuan yang dibilang sudah tidak cuma sekali 2 kali itu diketahui. Ya, kalau indikasi kalau saya sih nggak perlu, kita nggak perlu tahu itu. Tapi kan dia sudah sering menghilang lah.